Saudara polisi telah menahan Irjen Teddy Minahasa dalam kasus jual beli narkoba. Kapolri menegaskan telah memerintahkan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kasus ini sebagai upaya bersih-bersih di tubuh Polri. Apa dampak dari kasus ini terhadap institusi Polri dan langkah apa yang harus diambil untuk memastikan Polri benar-benar bersih dari kasus narkoba? Kita bahas bersama dengan Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Pak Sugeng, selamat malam. Selamat malam, Mbak Lucia. Pak Sugeng, tubuh Ya, Polri, institusi Polri nampaknya sedang ada cobaan yang sangat berat, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pasca kasus Sambo, ada kasus Kanjuruhan, sekarang Teddy Minahasa. Bagaimana IPW melihat em, kasus yang ya, terus-menerus di institusi ya. Polri? Fenomenanya seperti itu, Mbak ya. Fenomenanya seperti itu. Akan tetapi kita lihat bahwa penangkapan Teddy Minahasa ini dilakukan atas inisiatif Polri sendiri, ya. Oke. Jadi Polri paham bahwa eh, akan ada goncangan kembali, tetapi goncangan itu diambil risiko untuk membersihkan di dalam. Jadi kalau kita melihat seperti itu ya, tadi kan tegas Pak Kapolri itu kita lihat bahwa mengambil tindakan, kemudian memerintahkan Propam. Kasus ini rupanya sudah diselidiki sebelumnya ya. Jadi bukti-bukti itu kan terkait dengan kasus bulan Juni atau Mei. Jadi ini risiko yang harus diambil untuk membersihkan Polri dari perwira tingginya yang nakal. Jadi tidak ada tebang pilih. Justru ini sudah diperhitungkan oleh Polri, begitu maksud Anda? Sudah. Bukan. Oke, kalau tadi Pak Sugeng juga sempat mention kasus ini sebetulnya sudah diselidiki dari bulan Mei atau Juni. Tapi kan penunjukan Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur itu kan baru 10 Oktober lalu. Artinya pengungkapan kasus ini penyelidikannya tidak sampai ke telinga Kapolri. Sampai kemudian sempat menunjuk Teddy sebagai Kapolda Jawa Timur. Enggak, maksud saya perkara ini berangkat dari kasus bulan Juli ketika Teddy mengungkap kasus sabu di Polda Sumatera Barat. Jadi ketika diangkat itu belum terdeteksi, tetapi seketika diketahui beberapa saat yang lalu ditindak. Ini kan satu keberanian ya, yang harusnya mungkin mencegah terjadinya kegaduhan, tetapi diambil alih, ditindak. Jadi ini satu keberanian langkah yang saya melihat, gitu. Pak Sugeng, kasus ini kan kalau kita lihat dari urutannya mulai dari Bintara Polri ke AKBP sampai kemudian ke Pak Teddy Minahasa yang merupakan Irjen, artinya ini bersih-bersihnya total dilakukan oleh Polri karena juga menyeret banyak pihak. Iya, ini bahkan tidak tanggung-tanggung ya, jenderal bintang 2 ya, tidak ada keraguan kalau saya melihat. Oleh karena itu momentum Sambo dan juga Teddy Minahasa ini, kalau menurut saya Pak Kapolri harus ditindaklanjuti lagi. Apakah ada perwira tinggi yang lain yang melakukan praktek-praktek langsung gitu ya. Oke. Pak Sugeng, ini kalau kita lihat dari kasusnya Teddy Minahasa, ini kan praktek pengurangan barang bukti yang harusnya diserahkan ke kejaksaan atau dimusnahkan. Kalau dalam kasusnya Teddy Minahasa, sabu yang harusnya seberat 41 kg dimusnahkan, tapi hanya dimusnahkan 35 kg. Ada selisih 6 kg yang kemudian dipertanyakan kemana. Apakah ini kemudian lazim? Itu modus konvensional daripada aparat yang nakal ya. Ini modus biasa menurut Anda? Modus konvensional. Di Medan juga kemarin 6 polisi atau lebih yang menangkap operasi narkoba, kemudian sebagian diserahkan sebagai barang bukti, sebagian dijual, ditindak ya oleh Kapolda Sumatera Utara. Jadi ini modus-modus yang sebetulnya modus konvensional yang bisa dibaca ya. Oleh karena itu penting ketika penangkapan itu ada bukan hanya unit narkoba yang ikut melakukan, tetapi unit lain seperti Intel ya ikut memantau supaya ada saling check and balance. Berapa yang ditangkap, berapa yang dimusnahkan gitu loh. Ya.
Tapi kalau Anda katakan ini modus konvensional, artinya ini sudah biasa terjadi. Sudah Tapi baru biasa. sekali ini yang terungkap, yang dengan skala besar sampai ke level Kapolda. Iya, baru sekali. Tetapi pada level-level penyidik ya di Sumatera Utara sudah terjadi. Ya, di Sumatera Utara beberapa waktu lalu tahun 2021 sudah ditindak gitu. Ini modus konvensional. Oleh karena itu, setiap pengungkapan bukan hanya sebagai prestasinya, tetapi harus diperhatikan anggota Polri tergoda untuk mengutip sebagian barang bukti. Nah, ini harus diperhatikan. Propam maupun Intelkam memberikan perhatian terkait kasus ini, kasus-kasus penangkapan narkoba, ya begitu Mbak ya. Bagaimana kemudian proses pengawasannya juga bisa dilakukan oleh masyarakat? Masyarakat itu kan diwakili oleh media. Nah, ketika proses pengungkapan penting sekali itu disampaikan kepada media, ya. Jadi mulai sejak ditangkap, penangkapan itu media harus sudah melakukan pemantauan melekat ketika masih pada tahap petugas di lapangan. Dan dalam waktu harus dibuat satu protap ya, penangkapan narkoba itu tidak boleh mengendap ya dalam waktu katakanlah 1 hari, harus sudah diungkap kepada publik ya, tidak boleh lewat dari 1 kali 24 jam. Karena dalam waktu 1 kali 24 jam itu terjadi situasi yang rawan, bisa disalahgunakan. Pak Sugeng, kalau kita lihat dari rekam jejak karir seorang Teddy Minahasa itu kan bisa dikatakan cukup cemerlang. Pernah menjadi Karopaminal bahkan di Divisi Propam Polri. Pernah kemudian menjadi Kapolda Banten. Kemudian pernah menjadi ajudan dari Wakil Presiden Yusuf Kala. Seberapa rentan kasus narkoba dengan institusi Polri? Bukan persoalan kasus narkoba saja ini, Mbak Lydia ya. Kejahatan itu tersimpan di dalam hati, itu tidak bisa terdeteksi. Oleh karena itu perlunya fungsi pengawasan kesatuan lain. Intelkam Polri dan Propam itu harus aktif memantau ya dugaan-dugaan anggota termasuk perwira tinggi yang punya potensi melanggar hukum. Di sini penting sekali. Karena tidak kita bisa berharap seseorang itu bisa bersih dan bertanggung jawab kalau tidak ada pengawasan check and balances dari kesatuan yang lain. Seperti itu. Pak Sugeng, ini kan Teddy Minahasa itu jadi anggota Polri terkaya versi LHKPN 29 miliar rupiah. Perlu nggak ini juga ikut diperiksa sehubungan dengan kasus yang sedang menimpa Teddy? Harus diminta penjelasannya perolehannya itu ya. Perolehannya harus diminta penjelasannya, apalagi dari hasil tes urin, darah, dan rambut Teddy Minahasa itu ada jejak-jejak penggunaan narkoba. Itu berarti sudah cukup lama itu. IPW juga mendapat informasi jauh sebelumnya tentang itu. Pertanyaan terakhir untuk Anda, Pak Sugeng. Kalau kita lihat treatment terhadap kasus Teddy, hampir sama dengan treatment yang dilakukan Polri terhadap kasus Sambo. Diproses dulu etiknya, baru kemudian pidananya. Kalau untuk kasus narkoba seperti ini, apakah ini tepat? Tepat. Kalau ditemukan ada barang bukti, ya, kemudian ada alat bukti lain, tidak perlu menunggu kasus pidana, langsung saja kasus etiknya diajukan dengan TPDH. Itu tidak ada masalah, ya. Kita memotong proses yang panjang, jangan sampai menunggu berkekuatan tetap. Itu menjadi beban Polri. Karena sebelum dia dihentikan kan gajinya tetap dibayar dan statusnya tetap menyandang sebagai anggota Polri. Jadi model yang dialami oleh Ferdy Sambo harus diterapkan. Oke, artinya ini opsi terbaik yang bisa dilakukan Polri sekaligus momentum untuk bersih-bersih internal Polri, begitu kira-kira ya Pak Sugeng? Betul, iya. Terima kasih Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.